Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas tentang kasus tragis hilangnya seorang wanita di Afrika Selatan yang memicu gelombang protes dan aktivisme nasional. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. How is she coping with the news? We understand that she's not part of the ladies or the people that come to pray for the family. Obviously, Uyinene's mother is deeply hurt, and in fact, there is no one who can actually empathize with her because we really don't know the pain she is feeling right now. Uyinene Martiana lahir pada tanggal 20 April 2000 di London Timur, Afrika Selatan. Orang tuanya bernama Noma Martiana dan Philip Martiana. Dia dibesarkan di pinggiran kota Beacon Bay di London Timur, Afrika Selatan. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Esona Unene, dan Uyinene dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari keluarganya. Dia bersekolah di sekolah dasar Hudson Park, yaitu sekolah dasar berbahasa Inggris di Afrika. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di Kingswood College yang merupakan sekolah menengah atas tempat yang sangat dihormati secara akademis. Uyinene adalah murid yang cerdas dan memiliki antusiasme yang tinggi terhadap sekolah. Dan tentu saja ini membuat orang tuanya menjadi sangat bangga. Saat bersekolah di sekolah menengah, dia bergabung dengan dewan siswa yang menerima penghargaan Hudsonian of the Year untuk pencapaiannya. Selain itu, Uyinene juga suka bermain olahraga dan dia menghadiri banyak acara olahraga sepulang sekolah. Dia juga suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya selama masa remaja. Memasuki usia dewasa, dia menemukan gairah dalam industri film dan media yang membuat dia mendaftar ke Universitas Cape Town setelah lulus dari sekolah menengah. Uyinene adalah wanita dengan kepercayaan diri yang sangat kuat dan dia tahu bahwa dia bisa mencapai hampir semua hal yang dia inginkan. Tahun pertamanya di universitas dimulai tanpa hambatan. Dia memulai studinya dan dengan cepat mendapatkan banyak teman baru. Dia juga dengan senang hati mendaftar ke perkumpulan olahraga dan benar-benar ingin menjadi bagian dari komunitas mahasiswa. Uyinene adalah wanita muda yang ceria, cantik, hangat, sehingga membuat orang-orang tertarik untuk dekat dengannya. Tetapi tak banyak yang tahu, dari semua orang yang baru ditemuinya, salah satu dari mereka ingin menyakitinya. Pada tanggal 24 Agustus 2019, di suatu hari yang cerah, di pesisir kota Cape Town, Uyinene meninggalkan kediamannya di Roscommon House. Dia baru-baru ini memesan beberapa pakaian secara online yang akan tiba di kantor pos tempat untuk bisa diambilnya. Dia sebelumnya sudah pernah pergi ke kantor pos pada tanggal 8 Agustus, di mana dia diberitahu oleh seorang staf yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghubungi saat paketnya sudah sampai. Di hari insiden itu, Uyinene yang sedang tidak terburu-buru memutuskan untuk berjalan kaki singkat ke kantor pos Clarence di mana dia akan mengambil paketnya. Dan saat berjalan masuk, dia disambut oleh petugas yang sama yang dia ajak bicara pada kunjungan sebelumnya, yaitu seorang pria berusia 42 tahun bernama Luyanda Bota, dan dia memberitahu Uyinene kalau paketnya belum siap untuk diambil karena adanya pemadaman listrik dan memintanya untuk kembali nanti sore. Uyinene tidak melihat ada yang salah dengan permintaan itu karena pemadaman listrik sangatlah umum terjadi di Cape Town. Uyinene berpikir akan kembali dalam beberapa jam setelah berjalan keluar dari kantor pos. Dia tidak tahu kenapa pegawai itu menyuruhnya untuk kembali ke sana sekitar jam 2 siang. Sebenarnya ada yang janggal karena pada hari Sabtu kantor pos tutup di jam 1 siang. Tidak banyak yang diketahui tentang Luyanda, namun dia memiliki catatan kriminal dan pada tahun 1999 dia dihukum atas beberapa tuduhan perampokan. Dia juga pernah menjalani 8 tahun di balik jeruji besi. Dia juga dituduh melakukan penyerangan tidak senonoh terhadap seorang wanita, namun tuduhan ini akhirnya ditarik dan tuduhan dibatalkan.
Tidak jelas mengapa tuduhan ini akhirnya dibatalkan, tetapi situasi ini bisa sangat merusak dan sulit bagi korban yang menyebabkan mereka menarik tuduhan untuk menghindari rasa malu dan perhatian negatif. Di pukul 1 siang, pegawai lain di kantor pos itu mulai pulang sesuai jadwal, dan Luyanda bersikeras akan menutup dan mengunci kantor pos. Dia juga membujuk teman-temannya untuk pulang tepat waktu. Tak lama sebuah taksi tiba di depan kantor pos, dan Uyinene keluar dari taksi sambil sibuk mengirimkan pesan teks melalui ponselnya. Dia tidak menyadari kalau kantor pos sudah dalam keadaan kosong. Luyanda langsung menutup pintu di belakangnya dan langsung melecehkan secara seksual dan menekan leher Uyinene begitu kuat. Setelah itu Uyinene dipukul dengan sebuah benda berat sehingga dia pingsan. Luyanda meninggalkannya tergeletak di lantai kantor pos dan pergi ke toko minuman keras lokal. Dia kemudian meminum alkohol sampai mabuk di sana. Dia kemudian kembali ke kantor pos, menutupi tubuh Uyinene dengan bantal, selimut dan kaos, dan membiarkannya terkunci di dalam berangkas sampai malam hari tiba. Kemudian dia kembali ke sana sesaat sebelum tengah malam dan memulai proses pembersihan darah. Luyanda memarkir mobilnya di halaman, menarik tubuh Uyinene keluar dari berangkas yang sekarang terbungkus oleh tas dan membawanya keluar dari kantor pos. Dia memasukkannya ke dalam mobil di mana dia kemudian pergi dengan tubuh Uyinene di bagasi menuju ke area di sebelah rel kereta yang lama tak digunakan. Dan untuk menghilangkan bukti, dia menyiram tubuhnya dengan bensin, membakar dan menguburkannya di sana. Uyinene adalah seorang gadis populer yang mempunyai banyak teman yang sebagian besar masih tetap berhubungan secara teratur, dan mereka dengan cepat memperhatikan kehilangannya. Keluarganya juga mulai khawatir saat malam hari tiba dan merasa kalau ada sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Uyinene. Pihak berwenang diberitahu dan buletin orang hilang dibagikan ke seluruh kota di Cape Town dan dilakukan upaya pencarian secara besar-besaran. Pencarian itu diorganisir oleh polisi dengan bantuan dari ratusan sukarelawan yang berkontribusi. Uyinene hilang selama 9 hari dan kasus ini menerima liputan media yang sangat besar. Dan karena itu tagar Bring Nene Home menjadi tren di media sosial. Keluarga juga menyewa beberapa penyelidik swasta berharap akan menemukan Uyinene dalam keadaan hidup dan sehat. Sopir taksi yang taksinya dinaiki Uyinene terakhir kali maju bersaksi kalau kantor pos adalah tempat terakhir dia menurunkannya. Dan karena kesaksian itu, petugas polisi memutuskan untuk memeriksa secara fisik kantor pos. Dan mereka menemukan di dekat berangkas ada jejak darah. Pengujian DNA mengkonfirmasi kekhawatiran terbesar dari otoritas karena itu cocok dengan DNA Uyinene. Sayangnya kantor pos itu tidak memiliki kamera pengintai operasional, tetapi meskipun demikian tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk menarik satu tersangka potensial dengan penampakan terakhir yang dikonfirmasi. Hanya ada satu karyawan yang tersisa di kantor pos pada saat Uyinene menghilang, yaitu karyawan yang sama yang absen dari pekerjaan di hari-hari berikutnya. Dan itu adalah bukti yang cukup untuk membawa Luyanda di bawah kecurigaan atas keterlibatan dalam hilangnya Uyinene. Dan pada tanggal 29 Agustus, 5 hari setelah Uyinene menghilang, Luyanda resmi ditangkap dan didakwa. Reaksi awalnya adalah dia tidak menolak penangkapan, dan pada tanggal 2 September, dia mengakui kalau memang dialah yang melakukan pembunuhan itu. Teman-teman, keluarga dan komunitas menahan nafas dan berharap bahwa kesaksian pria itu akan membawa mereka kepada Uyinene dalam keadaan hidup dan sehat. Tetapi sayangnya itu tidak akan terjadi. Setelah interogasi panjang, dia mengaku kepada petugas di mana tepatnya mereka dapat menemukan tubuhnya Uyinene. Dia mengatakan bahwa Uyinene dapat ditemukan di sisi rel kereta api yang tidak digunakan di Khayelitsha. Setelah pengakuan itu, petugas menyadari bahwa mereka telah menemukan tubuh Uyinene sebelumnya. Polisi patroli yang telah menemukan tubuh itu 4 hari sebelumnya, namun tubuh itu tidak bisa diidentifikasi. Tubuh yang ditemukan itu hangus dan terbakar sehingga tidak bisa dikenali. Hal ini berarti bahwa pada saat kasus itu ramai di media sosial dan dilakukan pencarian secara besar-besaran yang terjadi di seluruh Cape Town, Uyinene sudah tiada. Analisis lebih lanjut dilakukan di rumah Luyanda dan ketika petugas menyelidiki kendaraannya,
mereka menemukan darah Uyinene di situ. Dengan bukti yang ditemukan, Luyanda setuju untuk mengungkapkan semua informasi tentang kejadian di hari itu. Dia menceritakan dengan detail yang mengerikan dan membacanya seolah-olah itu adalah esai untuk ujian. Kasus ini mengguncang negara Afrika Selatan, menyoroti masalah di mana seorang wanita diserang oleh seorang pegawai negeri, yaitu seseorang yang seharusnya bisa dipercayai. Kebencian yang membara untuk Luyanda melanda seluruh negeri. Ruang sidang penuh sesak mendengar sidang pengakuan dari Luyanda di sidang pra-persidangan. Dan dia mengaku kalau telah melecehkan Uyinene secara seksual, mencekik sebelum memukulinya sampai mati. Dan pada tanggal 15 November 2019, Luyanda menerima 3 hukuman seumur hidup dan baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani 25 tahun hukumannya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!